Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Saudara menyoroti kasus suap dana bansos yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pihak KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti, di antara itu adalah satu dari 5 pelaku korupsi dengan jajaran terbesar Indonesia. Kami hadirkan Saudara, masih dari kasus korupsi, Rabu yang sore pertama saudara adalah penyidik Edi KPK Tansil. menggeledah sebuah rumah di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Penggeledahan terkait dengan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 di Kementerian Sosial. Penggeledahan berlangsung selama 2,5 jam. Penyidik membawa 2 koper yang diduga berisi berkas yang berkaitan dengan kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 Jabodetabek dengan tersangka mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Belum diketahui berkas apa saja yang dibawa penyidik KPK dari kediaman itu. Perkenalkan, nama saya Marina Melviani Burginting, NPP 300089 dari kelas H3. Saya ingin menyampaikan pendapat saya, yaitu mengenai korupsi. Menurut pendapat saya pribadi, korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri sendiri tanpa memikirkan orang lain dan merugikan orang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afifah Atmanovia. Menurut saya korupsi itu merupakan sebuah tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau pribadi atau seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadinya sendiri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Kamil. Menurut saya, korupsi itu sendiri termasuk ke dalam hukum pidana khusus di mana merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Terima kasih. Perkenalkan, Nindya Prajaputri Maria Angela Rianto. Baik, di sini menurut saya, korupsi itu merupakan tindakan penyelewengan wewenang ataupun kekuasaan, baik berupa uang ataupun barang yang dilakukan oleh perseorangan ataupun kelompok yang dapat merugikan orang lain ataupun pihak tertentu. Nama saya Jennifer. Menurut saya korupsi itu adalah tindakan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau pejabat dalam hal untuk mendapat keuntungan sepihak dengan merugikan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, gue Mahrani Andriani. Jadi menurut pendapat gue, cara memberantas korupsi mungkin yang pertama yaitu kesadaran diri dari masing-masing individu, di mana apa-apa yang bukan hak miliknya tidak boleh diambil dan apa-apa yang merupakan hak miliknya. Untuk mungkin yang selanjutnya, pemerintah dalam memilih birokratnya harus yang berintegritas tinggi dan jujur. Itu menurut saya. Terima kasih. Saya Angelin, saya dari Jakarta. Di wilayah saya sendiri, yaitu di Jakarta, banyak sekali terjadinya kasus korupsi. Itu disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia merugikan banyak sekali orang. Karena apa? Karena dia mengambil hak yang bukan miliknya. Seperti dia juga merugikan orang lain yang sebenarnya orang lain itu mempunyai hak tersebut yang diambil.
Selain itu, yang harus kita lakukan untuk mengurangi para koruptor yang ada di negeri ini dari kita sendiri, yaitu dengan menjadi pribadi yang jujur dan bersih. Selain itu, untuk pemerintah juga berperan penting dalam pembangunan negeri tanpa korupsi, yaitu dengan memfilter kembali para calon aparatur negara yang ingin mengabdi kepada negara, yaitu dengan memiliki sifat yang jujur, bersih, dan berintegritas. Izin memperkenalkan diri, Muda Praja Putri Sevrinda Sonialau, asal pendaftaran Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, korupsi dapat diberantas dengan cara menanamkan nilai-nilai dasar tentang apa itu korupsi sendiri kepada masyarakat, terutama sebab korupsi ini sering terjadi di masyarakat. Contohnya pada saat pemilihan umum yang terjadi banyak sekali korupsi di sini yang sering disebut dengan serangan fajar, di mana masyarakat dibayar untuk memilih pemimpin yang bukan memiliki kemampuan, tetapi karena memiliki uang dan menyewa suara dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini nih yang keadaan seperti ini yang harus diberantas karena ini dapat menyebabkan korupsi dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Sekian, terima kasih. Hai, saya sebagai generasi Z, menurut saya korupsi itu dapat diberantas jika sejak dini kita menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi kepada generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Setelah itu, perbaikan sistem kepada penegak-penegak korupsi serta kesadaran dari masing-masing pejabat ataupun oknum-oknum yang selama ini sering melaksanakan korupsi, begitu. Jadi masih ada kesempatan untuk bisa memperbaiki kasus korupsi itu bisa hilang dari Indonesia, walaupun dalam jangka waktu yang tidak sebentar, tapi minimal kita dapat meminimalisir sejak dini dan menumbuhkan kesadaran dari diri kita sendiri. Terima kasih. Dari sini naik apa, bro? Kalau dari sini jalan manfaat, kalau ini mana? Aduh, aus nih. Mau beli minum apa yang enak? Kayaknya kopi susah enak. Berapa harganya? 30 deh kayaknya. Oh, 30.000. Iya. Oke. Tolong ya sekalian. Oke. Kopi susunya berapa satu gelas? Oh, 15.000. Oh, pesan 2. Oh, pesan 2. Boleh? Bentar ya. Ya. Akhirnya uang aku utuh. 3. Oke. Makasih, A. Iya, sama-sama, Teh. Ya, Angel, udah sih minumannya. Ini udah ya tadi? Iya. Itu merupakan tindakan penyelewengan NTT meneguhkan keimanan dan senantiasa Termasuk hukum pidana khusus di mana itu merupakan